Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Tetes demi tetes basahi jalanan kota ini. Dengan dirimu ku di sini, sederhana tapi berarti. Senyummu tetap melingkari, teduh tetap diberi. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu. Jadi awalnya bangunan itu dibangun pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1911. Awalnya digunakan pemerintah Belanda dan juga pemerintah kita sebagai salah satu pusat logistik di Kota Medan. Jadi untuk pengiriman barang, surat dan dokumen lainnya itu di sini. Makanya dulu namanya itu kantor pos. Nah, sekarang itu bangunan ini beralih fungsi jadi ruang kreatif publik yang namanya itu Pos Blok setelah di-merger oleh PT Ruang Kreatif Pos. Jadi di-merger terus jadi Pos Blok kan. Nah, alih fungsi dia jadi ruang kreatif publik gitu dan tempat UMKM. Menurut Abang, bagian bangunan mana yang paling nunjukin kalau ini tuh bangunan bersejarah? Untuk kebetulan bagian mana yang paling menunjukkan, sebenarnya semua bagian menunjukkan ya. Kayak bagian ini tuh arsitekturnya khas banget, arsitektur Belanda. Seperti kalian bisa lihat di atas tuh ceilingnya tinggi-tinggi, itu campuran arsitektur dari Belanda. Terus kaca patri yang ada di situ itu juga masih asli kan. Kalau misalnya mau lebih ngelihat lagi bekas-bekas sejarah yang mana, mungkin bisa masuk ke pos museum yang di sini. Nah, itu banyak banget benda-benda bersejarah yang nantinya yang bisa kalian lihat tuh informasinya di barcode samping bangunannya. Tapi kalau ini sih menurut aku udah sangat cukup mewakili ya dari bangunan-bangunan sejarah ini. Dari bangunan ini, ada nggak ruangan mana gitu yang nggak direnovasi sama sekali? Sebenarnya untuk seluruh bangunan di sini tidak direnovasi. Jadi kita benar-benar masih menjaga fasad bentuknya. Cuman memang ada beberapa bagian yang diperbaiki, misalnya pengecatan ulang atau untuk seluruhnya itu nggak ada yang sebenarnya direnovasi besar-besaran ya. Paling kita hanya peremajaan, bisa dibilang itu peremajaan. Jadi kayak mungkin lantainya bisa disikat atau diganti dengan vinil. Untuk yang lainnya tuh ya memang kita masih menjaga bangunan aslinya karena ini adalah bangunan cagar budaya. Bahkan tenan-tenan yang di sini pun itu tidak boleh merusak sama sekali temboknya itu. Kalau misalnya mereka mempaku itu, ketika mereka keluar atau tidak bekerja sama lagi, mereka harus mengembalikan bangunan itu seperti semula dari mulai catnya, semennya dan lain-lainnya. Jadi seluruh bangunan ini tidak ada yang diubah fasadnya. Masih seperti ini, hanya saja ada beberapa peremajaan di bagian cat, lantai. Dan juga ya seperti kalian lihat lah ada beberapa tambahan fasilitas kayak kipas dan lain-lain gitu aja untuk kenyamanan pengunjung. Tuh. Kalau dilihat dari luar, Bang, apa yang bikin bangunan Hogwarts ini kelihatan beda dari yang bangunan dari sekitarnya? Sebenarnya di kawasan Kesawan ini banyak sekali ya bangunan peninggalan Belanda. Cuman yang kerasa banget kesan filatelinya itu memang Pos Blok ini. Kalau dari luar kan kayaknya kubah kita tuh paling besar gitu kan. Terus dari luar juga dilihat kita paling banyak pintu-pintunya gitu. Itu yang bikin beda sih sama beberapa bangunan di Kesawan. Walaupun kita memang memiliki kemiripan yang sama dengan bangunan lain. Kayak ada Bank Indonesia. Terus kita juga ada Werenhu di dekat simbol kota. Itu juga sama-sama bangunan heritage. Cuman untuk filateli cuman bangunan ini daerah sini gitu. Jadi jadi ceritanya nih beberapa orang kreatif di Indo, mungkin aku nggak bisa sebutin namanya satu-satu, tapi itu ada 7 atau 8 orang kreatif di Indonesia. Salah satunya tuh ada Bung Glenn atau Glenn Fredly. Mereka tuh punya inisiasi untuk bikin pusat kreatif di seluruh kota. Nah, Medan ini salah satu kota yang industri kreatifnya paling maju di Pulau Sumatera. Nah, bersama dengan itu dibentuklah namanya PT Ruang Kreatif Pos gitu. Nah, dari PT RKP itu bekerja sama dengan Pos Indonesia mengubah bangunan-bangunan heritage menjadi pusat kreatif. Jadi setiap kota itu banyak pusat-pusat kreatifnya. Kayak di Medan kan kita ada Pos Blok sebagai ruang kreatif publik. Nah, di Jogja tuh kita ada JNM, Jogja National Museum. Di M Block tuh, di Blok M kita ada M Block Space. Di Jakarta ada Pos Blok Jakarta, Surabaya ada juga, Lokananta di Solo
juga ada. Jadi di setiap kota itu ada pit stop untuk tempat-tempat kreatif karena kita butuh itu. Dan untuk di Medan sendiri, di Pulau Sumatera sendiri baru di Medan gitu. Dan itu bakal berlanjut sih ke kota-kota selanjutnya. Jadi harapannya setiap kota itu punya wadah atau punya rumah untuk para orang-orang kreatif di dalamnya yang berkecimpung di industri kreatif, misalnya musik, seni atau apapun itu. Tadi yang siapa konsep awal Postblok ini yang membangun terus yang mengelola Postblok ini. Oke. Kalau untuk awal yang bangun namanya Insinyur Snoopy ya ya. Insinyur Snoopy. Jadi itu dibangun ini pada tahun 1909 dan baru selesai itu di tahun 1911. Jadi sejak 1911 itu sampai 2022 gedung ini masih digunakan sebagai kantor pos. Dan di tahun 2022 baru namanya berubah menjadi Postblok, direvitalisasi lah. Dan untuk pengelola pada saat ini itu dikelola sama PT Ruang Kreatif Pos. Di sini kami timnya ada 6 ya. Ada 6, aku sebagai Building and Tenant Relation, Ilyas sebagai Social Media Officer, ada namanya program juga, program itu namanya Bang Fren Bultom, ada juga tim marketingnya kita itu namanya Bang Rahadian, dan juga ada tim desain kita juga itu namanya Bang Taufik, sama ada tim finance kita juga di sini namanya Bang Zain. Jadi cuman ada si 6 orang ini di dalam satu kantor untuk mengelola si Postblok ini secara menyeluruh. Dari bangunan ini yang harus dijadikan sebagai ruang kreatif, tapi maksudnya kayak ini tuh harus dijadikan ruang kreatif atau tetap dipertahankan fungsi awalnya menurut aku? Sebenarnya kalau dari Postblok sekarang yang terbangun, kita masih mempertahankan si posnya. Itu ada pos P di sini, pos office. Ini masih tempat untuk mengirimkan surat ya. Tempat mengirimkan surat, mengirimkan barang itu masih ada di sini, masih bisa. Nukar uang pun masih bisa. Di sini masih ada jual juga, ada perangkonya masih ada juga di situ dijual. Jadi memang kalau untuk si fungsi awal kita masih tetap tinggalkan, tapi kita menambahkan sebagai ruang kreatifnya. Jadi kenapa kita buat ruang kreatif di sini? Karena memang teman-teman tahu di Medan itu banyak sekali komunitas, banyak sekali UMKM yang perlu butuh wadah tempat bagi mereka untuk kumpul. Nah, jadi memang Postblok ini dibangun untuk sebagai wadah bagi komunitas itu. Jadi supaya Medan juga mengetahui ternyata di Medan itu ada ya komunitas kayak misalnya gasing, piringan hitam, komunitas gitar, komunitas anak-anak klasik. Banyak gitu, komunitas Medan itu sangat banyak. Jadi membuka juga ruang bagi masyarakat Kota Medan supaya bisa gabung nih di komunitas. Jadi yang memang pengen punya komunitas misalnya di bidang perfilman, itu ada komunitas filmnya. Ada yang pengen memang punya komunitas di bidang bisnis, ada komunitas bisnisnya. Jadi teman-teman itu bisa gabung. Nanti makanya sering aja nanti pantau di IG kita, kapan sih ada kegiatan-kegiatan untuk perkumpulan komunitas itu. Karena setiap minggu itu akan berbeda komunitasnya. Dan juga kita ngebantu UMKM. Karena kalian tahu juga nih, masih banyak orang yang jual di luar itu di pedagang kaki lima nih. Kaki lima ini kan sebenarnya nggak boleh jadi tempat jualan. Mereka butuh tempat dong. Makanya kita harus buat ada venue untuk UMKM. Bagi teman-teman yang memang punya bisnis, yang kira-kira punya konsep yang bagus, dia bisa ngembangin bisnisnya, kita akan bantu support. Lalu apa? Kita akan nge-up dia di sosial media, kita akan bantu bisnisnya, dan mencoba untuk kurasi tenannya, apa yang perlu kita tambah dan kurangi dari presentasi tenannya. Pendapat abang tentang Postblok ini dan kayak fungsinya, pokoknya secara keseluruhan aja. Oke, overall untuk kesimpulan ya, Postblok ini sudah menjadi wadah lah selama kurang lebih 3 tahun ini. Tapi memang mungkin masih banyak yang perlu diperhatikan. Seperti mungkin teman-teman bisa lihat kan banyak fasilitas di dalam yang mungkin belum memadai. Makanya sebetulnya kita akan mencoba untuk melengkapi semua fasilitas yang ada supaya ruangan ini menjadi wadah yang benar-benar nyaman bagi masyarakat. Memang kita PR sebagai seorang manajemen itu memang untuk bisa ngurusin gedung tua juga. Maintenance gedung tua itu nggak sama dengan maintenance gedung-gedung yang udah jadi kayak sekarang, kayak apartemen, mall itu nggak sama. Gedung tua ini konsepannya itu jadul, ya secara cash safety untuk perbaikan semuanya itu cukup sulit. Seperti nanti memperbaiki kebocoran di atas, itu cukup sulit cari vendornya. Jadi ya butuh sebenarnya support dari teman-teman semua di masyarakat Kota Medan untuk terus ngembangin. Dan kami berharap sih sebenarnya masyarakat Kota Medan itu ngebantu untuk terus ingat sama gedung ini, ingat akan sejarahnya, ingat akan tempatnya. Karena dulu tempat ini menjadi tempat favorit di Kota Medan. Jadi harapannya
ini masih tak akan menjadi tempat favorit bagi masyarakat Kota Medan. Dan kami mau juga setiap komunitas yang ada di Kota Medan, ayo gabung di sini di Posblok Medan. Dan UMKM yang mau maju, ayo datang juga di Posblok Medan. Kita akan support dan bantu seluruh tenannya. Oke, itu aja sih Kak. Fakta unik kali ya. Fakta uniknya bangunan ini terletak di jalan paling pendek di Medan, di Kota Medan, ataupun di Sumatera, aku nggak tahu ya, karena terletak di Jalan Pos nomor 1. Nah itu jalannya tuh panjangnya cuman 20 meter. Itu jalan terpendek sih harusnya ya sekota Medan. Gitu. Jadi kan kalau di sini jalan Bukit Barisan, Bukit apa nih? Balai Kota. Jalan Balai Kota, ini Bukit Barisan. Nah depan kalian ini pintu masuk itu namanya Jalan Pos. Jadi itu kecil banget, cuma 20 meter jalannya. Itu jalan terpendek sih di Kota Medan. Itu fun fact-nya. Terus apa lagi ya? Terletak di tengah kota nol. Terus ininya juga aset-asetnya masih lama ya, masih peninggalan dari zaman Belanda dulu, nggak ada diganti, paling diremajain tapi tidak diganti total gitu. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Di antara senyumanmu dan hujan di hari itu, aku tak tahu mana yang lebih indah. Berdua menunggu di sini, berharap hujan tak berhenti. Satu demi satu basahi jalanan kota ini. Dan ketika hujan telah mereda, kita lanjutkanlah berjalan.